Kisah dimulai saat pemeran utama di film ini yang bernama Cameron, seorang bocah culun paling beruntung bangun tidur bersama cewek gemes namanya Diane. Bukan main, Cameron membuat kita semua menjadi iri. Kemana? Tapi ternyata itu cuma hayalannya doang cuy, cuma imajinasinya Cameron doang. Jadi Cameron ini baru lulus dari SMA. Bukannya lanjut kuliah, tapi Cameron lebih memilih untuk menikmati masa mudanya dulu cuy. Ya walaupun orang tuanya ini nggak begitu mempermasalahkan. Yang penting Cameron bahagia gitu ya. Nah, di kesehariannya Cameron ini bekerja di sebuah toko es krim cuy. Di sini dia bekerja dengan dua temannya. Cameron tampaknya nggak begitu cocok dengan temannya yang gemoy ini. Berbeda nih sama temannya yang cewek ini. Gadis lucu bernama Liz ini tampaknya suka dengan Cameron. Tapi Cameron mempunyai gadis impian lain. Ya, inilah gadis impiannya Cameron, Diane, gadis paling sehat di komplek ini cuy. Diam-diam Cameron ingin memfotonya, namun tiba-tiba datanglah chat dan menangkap basah Cameron. HP-nya pun dibuang ke jalan, lalu HP-nya pun terlindas mobil. HP-nya Cameron rusak parah. Singkat cerita, di malam harinya pun Cameron hanya duduk di kamarnya meratapi HP-nya yang mati total. Tiba-tiba ia pun gak sengaja melihat jendela rumah yang ada di seberangnya. Betapa terkejutnya saat ia melihat ada sebuah pemandangan indah terpampang nyata di hadapannya cuy. Gak mau kehilangan peluang emas, kamera pun mematikan lampu dan fokus buat menonton. Namun tiba-tiba I said dinner's ready. Why are you sitting in the dark? ibunya dateng. Pas dia balik melihat, Cameron udah ketahuan. Pas saat lagi makan malam bareng keluarga, tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Dan pas Cameron intip, itu adalah tetangganya tadi cuy. Tapi pas dia buka, ternyata si Diane. Diane mengajak Cameron untuk jalan-jalan. Mereka pun mampir ke sebuah toko pizza. Di saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba nih datanglah Martin, teman sekolah mereka dulu cuy. Tapi tampaknya kedatangan Martin ini membuat Diane jadi bete. Mereka pun langsung pulang. Cameron pun bertanya kenapa Diane bete. Kenapa Diane tampak gak suka dengan Martin. Nah ternyata Diane ini suka sama Martin, tapi dulu pas sekolah. Jadi mereka nih pengen kencan nih, Diane sama Martin. Ternyata si Martin ini anaknya rada susah untuk mengungkapkan cinta. Jadi waktu si Diana itu dibiarin aja cuy, dianggurin aja. Diana merasa sakit hati dan kecewa seperti dicampakkan begitu aja sama Martin. Gitu cuy. So I was just standing there in my prom dress feeling like an idiot. Diana sama Cameron ini tuh bersahabat, tapi diam-diam Cameron ini jatuh cinta cuy sama Diane. Walaupun Diane hanya menganggap Cameron cuma temen doang. Di saat mereka lagi asyik-asyiknya nih, tiba-tiba si tetangga muncul lagi cuy. Cameron jadi panik dan langsung kabur ke dalam rumah. Pas di dalam rumah tetangga udah ada di kamarnya Cameron. Cameron pun panik, kok dia bisa udah ada di kamar gitu ya. Di sini sih tetangga pun menenangkan Cameron. Kita harus bicara nih katanya cuy. Jadi gadis gemes ini tuh bernama Victoria. Victoria ini menjaga rumah tetangganya di saat tetangganya ini lagi pergi berlibur cuy. Cameron pun meminta Victoria untuk keluar dari kamarnya. Takut ketahuan sama orang tuanya katanya. Tapi Victoria malah meminta bantuannya Cameron. Or I can tell your parents about your little voyeur issue. Victoria pun mengancam jika Cameron tidak membantunya, maka ia akan melaporkan kepada orang tuanya kalau Cameron mengintip kemarin malam cuy. Ya singkat cerita Cameron pun membantu Victoria. Cameron pun menyetir mobil dan mengantar Victoria menuju tempat tujuan. Mereka pun sampai di sebuah gedung kantor. Victoria pun masuk sendirian ke dalam. Dan yang terjadi, sesosok pria keluar dengan badan penuh darah dan ternyata Victoria adalah seorang vampir. Muka cantiknya Victoria berubah menjadi menyeramkan. Ya anggap aja serem lah cuy, padahal mah kayak gini tetap cantik ya. You need to calm down. Cameron pun cuma bisa pasrah melihat kenyataan kalau Victoria ini seorang vampir. Gimana dia mau kabur kalau Victoria ada di sebelahnya? Apalagi Victoria ini menawarkan Cameron untuk menjadi supir pribadinya cuy. Waduh. Mereka pun sampai rumah dengan keadaan yang deg-degan. Jelaslah Cameron gak menyangka kalau Victoria ini seorang vampir. Walaupun Cameron diberikan sedikit kecupan, tapi tetap aja deg-degan gitu ya cuy. Di keesokan harinya bapaknya Cameron pun memanggilnya karena mobilnya ada bercak noda darah.
Kamerun pun bingung mengarang cerita. Dan tiba-tiba Victoria datang. Dengan sangat cantik, Victoria pun menjelaskan bahwa tadi malam Kamerun menjemputnya. Tanpa sengaja mobilnya menabrak seekor rusa. Walaupun rada aneh, tapi bapaknya Kamerun percaya aja gitu sama apa yang Victoria katakan. Karena bapaknya ini seneng Kamerun akhirnya mempunyai teman perempuan. Lebih mantapnya lagi, Victoria minta izin pada bapaknya Kamerun untuk mengajaknya pergi berkencan coy. Wah, gokil. Oh, then tonight, say around 8 p.m.? That's great. It's a date. Great. Singkat cerita, saat di tempat kerja tiba-tiba Kamerun dihampiri oleh Martin. Martin dengan sangat semangat minta tolong pada Kamerun untuk membantunya mendapatkan Diane. Martin mengakui bahwa dirinya telah salah pada waktu itu. Martin terlalu terpukau melihat kecantikan Diane. Jadi Martin minta tolong pada Kamerun untuk membantunya bisa berbaikan lagi dengan Diane coy. Walaupun sebenarnya dia nggak mau ya, tapi Kamerun pun menyampaikan juga hal ini pada Diane. Di sini sebenarnya Diane tuh suka sama Martin. Udah. Gue juga bingung ya, apa yang disukain dari cowok modelan begini cuy. Kadang selera orang tuh aneh-aneh ya. Jadi si Diana ini sih kayaknya akan memberikan kesempatan kedua nih buat si Martin. Hope someday they'll notice you and fall in love. About what? Should I give Martin another chance? Singkat cerita, di malam harinya Kamerun pun kembali menjadi supirnya Victoria. Ya, kali ini Kamerun pun lebih tenang nih, karena juga tahu kalau Victoria vampir. Walaupun Kamerun takut-takut juga nih, dia bakal dimangsa gitu kan. Target kali ini ada di sebuah pabrik. Seperti biasa, Kamerun disuruh menunggu di dalam mobil. Sementara itu Victoria dengan santai menaiki tangga demi tangga. Mantap cuy. Dan tiba-tiba Oh shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. kali ini lebih parah cuy. Seluruh jendelanya kena cipratan darah. Victoria mah santai aja cuy. Enggak ada rasa bersalah. Kamerun pun harus mampir ke pom bensin untuk merapikan mobil bapaknya ini cuy. Tapi di sini Kamerun kecewa sama Victoria. Kok dia jadinya dimanfaatin gini? Makanya pas nyampe rumah Victoria dicuekin lah sama si Kamerun. Tiba-tiba Victoria langsung nongol di sebelahnya Kamerun. Anjir, mantep banget cuy. Dengan ini Kamerun telah resmi jadi bocah culun paling beruntung ya teman-teman. Ya di sini Victoria mau menjelaskan kenapa dia mengejar orang-orang itu. Jadi Victoria ini ingin menghabiskan keturunan vampir yang jahat. Dimana Victoria bunuh kemarin itu vampir darah campuran atau vampir kotor. Sedangkan Victoria adalah vampir murni. Selama 247 tahun Victoria berkeliling dunia untuk mendapatkan dan membabat habis para vampir kotor itu cuy. Ya jadi pada intinya ya Victoria itu mengejar dan memburu para vampir juga. Ya begitulah ya ceritanya ya. Pokoknya percaya aja lah. Singkat cerita, di pagi harinya Kamerun terbangun dengan Martin sudah berada di kamarnya. Martin minta tolong pada Kamerun untuk membantunya menyusun kata-kata saat bertemu dengan Diane. Jadi si Martin ini memang orangnya tuh rada aneh. Dia ganteng tapi susah ngomong cuy. Makanya di siang harinya Kamerun bilang ke Diane kalau Martin mau bertemu. Kamerun yang mengatur rencana supaya Martin bisa bertemu lagi nih sama Diane. Tapi di kejauhan tampak Liz cemburu melihat Kamerun bersama Diane cuy. Let's just say she's been in my bed. Cameron, you never fail to amaze me. Singkat cerita, di malam harinya Kamerun pun kembali menemani Victoria untuk berburu vampir. Kali ini Victoria mengenakan kostum kupluk yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini mereka datang ke sebuah gudang. Gak seperti kemarin, kali ini Kamerun terlihat sangat antusias. Victoria pun menelusuri lantai bawah dan mencari di mana keberadaan vampir yang ia incar. Ternyata vampir kali ini adalah seorang bapak-bapak satpam yang sedang patroli malam. Bapak ini sempat ada perlawanan dengan menggunakan pistol, tapi Victoria masih bisa melawan. Ya walaupun Kamerun hampir aja ketembak cuy. Cameron, are you fool? Cameron! Mereka pun pulang ke rumah. Malam ini tuh beda banget. Kamerun malah semangat banget membantu Victoria. Gak kayak hari-hari sebelumnya pokoknya cuy. Kamerun udah mulai menikmati perannya membantu Victoria. Singkat cerita, di keesokan harinya Liz memberanikan diri mengajak Kamerun untuk pergi kencan. Jarang-jarang nih seorang cewek mengajak kencan duluan. Walaupun ragu, pada akhirnya Kamerun pun menerima ajakannya Liz. Nah di sore harinya Kamerun pun membantu Martin dan Diane supaya mereka bisa kembali bersama. Ini tuh canggung banget cuy, asli. Karena si Martin gak bisa memulai pembicaraan. Jadi Kamerun harus yang memulai berbicara supaya obrolannya tuh mengalir. Sampailah tiba-tiba Oh, hi. Victoria, this is my friend Martin. Victoria datang menjemput Kamerun cuy. Lah ya udah, Martin gak bisa ngomong apa-apa. Berbeda dari malam sebelumnya, kali ini Victoria membantu Kamerun memberi pelajaran pada Chad yang sudah membuli dirinya.
Chad dan Cameron disuruh baku hantam satu sama lain. Lah ya udah, Chad dengan mudah memberikan sebuah bogem mentah kepada Cameron. Cameron yang seorang bocah culun nggak bisa melawan. Sampailah Victoria memberikan saran untuk menghajar Chad. Dan yang terjadi, gokil memang Victoria ini ya Well, cuy. I'm whoever Cameron wants me to be. Sebagai tanda terima kasihnya, Victoria pun memberikan setetes darahnya pada Cameron. Dengan cepat Cameron pun jadi merasakan gerakan dan tubuhnya jadi lebih cepat, jadi lebih hebat dalam bergerak. Cameron pun jadi makin bersemangat cuy, pokoknya ya. Bukan cuma gerakannya doang yang semangat, tapi rudal tumpulnya Cameron juga siap lepas landas cuy. Cameron pun berontak. Si Victoria tiba-tiba nongol. Cameron pun gak bisa menolak cuy. Namun tiba-tiba bapaknya Cameron datang dan melihat anaknya lagi bertukar jigong. Ya pada akhirnya Victoria pun diusir lah sama Cameron ya. Victoria ini mah ngambek. Tapi di keesokan harinya bapaknya Cameron tersenyum bangga. Bapaknya bangga anaknya sudah jadi laki-laki sejati. Sudah tidak ada keraguan lagi pada bapaknya kalau Cameron adalah seorang pria jantan. Di sisi lain Victoria diam-diam menghampiri Diana. Nah loh. Is your name Diane? Singkat cerita, Liz kembali mengingatkan Cameron untuk pergi kencan bersamanya. Cameron yang tak enak hati pada Liz pun akhirnya menuruti permintaannya. Nah, di malam harinya Cameron pun lagi siap-siap nih berkencan sama Liz. Tapi tiba-tiba bapaknya datang. Bapaknya memberikan saran kepada Cameron untuk jangan buru-buru. Nikmati aja udah pokoknya ya masa mudamu nak. Bapaknya malah memberikan sebuah pelindung supaya enjoy dan aman cuy. Dan ini mah bapaknya Cameron cuy. Ya udahlah Cameron mau pergi, namun dia merasa aneh karena melihat mobilnya Diana kok terparkir di depan rumahnya Victoria. Dia pun mengendap-endap. Dan ternyata Diana lagi sama Victoria. Waduh. Diana pun dicek ke dalam kamar dan mereka pun sudahlah cuy, pokoknya mantep lah ini mah. Di sisi lain Liz dibiarkan menganggur begitu aja. Nah di pagi harinya Cameron gak suka sama apa yang Victoria lakukan. Tapi ya lu tau sendiri lah namanya vampir ya, Victoria mengancam balik. Gini-gini tetap cantik ya cuy Victoria cuy. Begitu juga dengan hubungan Cameron sama Liz. Liz sakit hati, dicampakkan begitu aja sama Cameron, dianggurin cuy semalaman. Balik ke Martin. Sekarang Martin lagi dibantu oleh Cameron lewat headset. Jadi Martin akan berbicara apapun yang Cameron katakan. Walaupun dia tahu nih kalau yang ngomong tuh si Cameron. Obrolan mereka pun berhasil mengalir begitu aja. Dan sampailah Martin mengajak Diana ke tengah hutan cuy. Ya lu tau lah ya mereka mau ngapain. Tapi si Cameron punya firasat yang gak enak nih. Punya firasat buruk. Dia pun buru-buru nyamperin Diana. Dan tiba-tiba Martin digigit cuy oleh Diana. Ternyata Diana sudah berubah jadi vampir. Cameron pun berlari ketakutan. Namun tiba-tiba Diana datang dan menjelaskan semuanya. Martin gak mati. Dia hanya berubah doang. Nah disinilah akhirnya Diana menceritakan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya Diana juga vampir. Diana sudah hidup selama ratusan tahun. Dari ratusan tahun yang lalu Diana juga selalu hidup berpindah-pindah cuy. Yang terpenting juga Diana juga memiliki perasaan yang sama pada Cameron. Akhirnya mereka pun saling bertukar jigong. Your love and my love are two very different things. Every mortal I've ever loved I have watched get old and die. I promised myself I wouldn't love again. Cameron pun kembali ke rumah namun Victoria sudah menunggu. Nah ternyata Diana adalah vampir terakhir yang akan dihabisi oleh Victoria. Diana pun mencium ada yang tidak beres dengan ini semua. Makanya Diana pun datang dan terjadilah pertarungan antar vampir gemes. Ya biasa lah ya cuy. Namanya vampir walaupun vampir tetap perempuan yang mereka saling mencekek, saling menjambak. Cameron pun udah mencoba membantu sih. Ya walaupun tidak membantu juga gitu ya. Pada akhirnya mereka malah berbaikan cuy. Yang ternyata mereka cuma salah paham. Selama ratusan tahun yang terjadi hanya salah paham antar vampir-vampir ini cuy. Lah yang selanjutnya terjadi mereka malah bertukar jigong. Aduh. Di hadapan Cameron dan juga Martin cuy. Sebuah ending yang tidak terduga ya. Ya udah mereka bro pamit nih ya. Victoria pamit, Diana pamit. Mereka pun pergi dengan senyuman. Sedangkan Cameron akhirnya memulai hubungan baru bersama Liz. Hubungan normal sebagai seorang manusia yang normal. Tamat. Sebuah film sebenarnya sih agak aneh ya jalan ceritanya ya. Jujur ya. Maksudnya tuh kayak apa ya?
Aneh lah pokoknya ya. Yang bikin film ini menarik tuh ya cuma Victoria sama Diana cuy. Bener-bener seger asli. Ya udahlah ya, pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar kalau kalian suka dengan film yang kayak gini nih. Jangan lupa subscribe juga. Gua cabut dan dadah.